Demonstrasi kontekstual praktik coaching dalam komunitas sekolah. Oleh saya, Yayu Sri Rahayu SPD, CGP Angkatan Kedua, Kabupaten Cianjur. Tirta sebagai model coaching. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Goal yaitu tujuan, reality yaitu hal-hal yang nyata, option pilihan, dan will keinginan untuk maju. Model Tirta dalam praktik coaching antara lain tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut rekaman video mengenai praktek coaching yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum, Bu Yayu. Waalaikumsalam. Pak Andrew. Pak Andrew dari mana nih? Dari kelasnya sedikit. Tapi kayaknya kenapa nih kayaknya lagi bete gitu mukanya ya? Iya deh. Ngomong-ngomong, lagi luang nggak nih waktunya nih? Iya sih lumayan ini lagi nyiapin materi sebetulnya, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Santai-santai aja. Ya, Oke. Boleh nggak nih saya mau curhat nih, mau ngomongin sesuatu? Boleh. Saya ada sedikit masalah nih Gimana Pak? di kelas nih. Tapi benar nggak nih? Ganggu nggak? Enggak Pak. Saya bisa sambil ini bisa nanti sih. Sebetulnya ini masih banyak waktu. Iya, kayaknya anak-anak itu motivasinya mulai menurun nih ketika saya mengajar itu. Ini entah karena apa nih, saya lagi mencoba menganalisis nih. Enggak, Pak Andrew bisa bilang motivasi anak-anak menurun karena apa ya Pak? Ya, apa ya, ketika saya masuk itu kayak nggak biasa gitu. Ketika masuk itu mereka tampaknya nggak bergairah untuk belajar gitu. Oh gitu. Kayak diem, ada yang ngobrol-ngobrol di belakang gitu ketika Iya. masuk itu. Nah itu sih sebetulnya nih. Oh gitu. Padahal sebelumnya nggak kayak gitu ya Pak ya? Sebelumnya sih enggak sih kayaknya. Iya enggak, tapi memang enggak terlalu apa ya, sesemangat sebelum-sebelumnya gitu. Nah sekarang menurun nih kayaknya. Oh gitu. Nah kalau menurut Pak Andrew sendiri nih, kan sebelumnya nggak kayak gitu tuh ya, ternyata ada perubahan. Kira-kira menurut Pak Andrew tuh masalahnya kenapa ya bisa menurun seperti itu? Kayaknya sih ada sedikit kejenuhan ya dalam diri mereka ini. Iya. Kejenuhan yang membuat mereka ingin melakukan sesuatu yang fun gitu, yang menyenangkan kayaknya. Namun tidak mereka dapatkan kayaknya melalui proses pembelajaran saya ini kayaknya. Saya lagi berpikir terus nih gimana nih caranya. Oh gitu. Ya. Barusan Pak Andrew mengajar di kelas berapa? Di kelas 9A. Kelas 9A. Ya. Padahal Laki-laki. biasanya nggak seperti itu ya Pak ya? Betul, biasanya nggak seperti itu. Laki-laki dengan perempuan beda sih. Yang perempuan bisa inilah yang 9DE itu, cuma yang 9A nih kayaknya belum motivasi lagi ini. Kalau pembelajaran yang menyenangkan menurut Pak Andrew sendiri yang cocok itu, kira-kira pembelajaran seperti apa Pak? Tampaknya saya lagi mencoba mengamalkan ini pembelajaran yang berfokus pada siswa. Namun memang saya belum terlalu penuh, kayak belum all out gitu pembelajaran kepada siswa itu. Tampaknya mereka ingin sesuatu yang menarik terlebih dahulu, membuat mereka terangsang gitu untuk mau masuk ke proses pembelajaran. Kayaknya perlu ada ice breaker atau semacam game lah gitu. Biar refresh kali ya. Kayaknya seperti itu deh. Biar anak kayak jenuh gitu ya. Terus selain tadi jenuh, terus pembelajaran yang menyenangkan, kira-kira masalah apa lagi tuh Pak yang yang tadi bisa membuat anak tuh semangat belajarnya kurang tuh? Nah itu yang ngobrol itu tuh, yang sering ngobrol kalau lagi guru menjelaskan gitu. Kalau lagi guru menjelaskan, ada beberapa kayak kelompok kecil sih, cuma 2 orang, 3 orang di belakang ngobrol, kemudian di samping kanan ngobrol gitu. Nah kayaknya masalahnya gitu tuh. Nah jadi ketika guru sudah menjelaskan, kemudian ditanya, mereka nggak ngerti, nggak paham gitu. Mungkin karena memang nggak terlalu fokusnya. Tapi seperti itu. Oh gitu. Nah kalau lihat dari masalah-masalah nih yang ada di kelas 9A itu ya, yang tadi Pak Andrew ngajar, kira-kira solusi atau strategi Pak Andrew untuk kedepannya biar
pembelajaran jadi lebih menyenangkan, kemudian juga fokus mereka juga lebih terarah gitu. Kira-kira yang mau strategi yang mau diterapkan sama Pak Andrew sendiri apa? Saya berpikir begini Bu, beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan seorang guru yang sudah melaksanakan pelatihan itu, guru penggerak lah seperti itu. Tampaknya bagus juga ya, semacam kesepakatan gitu ya, kesepakatan kelas gitu. Nah tampaknya itu akan saya coba ya. Jadi ketika saya datang, saya akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Dalam 2 jam pelajaran saya itu akan seperti apa gitu. Nah terus di samping itu, untuk yang pertama saya tidak akan terlalu langsung ke materi. Tampaknya saya akan mencoba dengan sesuatu yang mereka sukai. Ini laki-laki kebetulan perlu yang energik gitu, kayak semacam game lah gitu. Dengan permainan betul, dalam pelajaran. Jadi mungkin mereka juga lebih banyak bergerak ya Pak ya? Betul. Dan saya lihat memang mereka itu kinestetik nih gaya belajarnya. Jadi perlu gerak kayak gitu. Seperti itu. Sih sebetulnya kalau lihat dari tadi masalah, kemudian juga upaya-upaya atau strategi yang mau diterapkan sih nampaknya itu bisa Pak diterapin ya. Tinggal menggali aja nih Pak Andrew. Betul. Udah bagus sih sebetulnya. Nah kira-kira Pak Andrew mau mulai melaksanakan strategi tadi ya untuk pembelajaran di 9A supaya bisa pembelajaran yang lebih menyenangkan Pak? Kira-kira mau kapan Pak dilaksanakan? Ini harus secepatnya nih. Nanti saya pertemuan berikutnya langsung. Pertemuan berarti jadwal berikutnya minggu depan ya? Minggu depan. Insya Allah akan saya coba terapkan ketika masuk itu. Nanti saya coba ya seperti biasa salam gitu, kemudian menyapa anak. Namun buku mungkin akan saya simpan terlebih dahulu. Kemudian saya coba ngobrol dengan mereka, kesepakatan apa yang kita akan lakukan, kayak kontrak belajar lah gitu ya. Kesepakatan kelas ya. Ya mungkin dengan itu anak-anak bisa lebih tanggung jawab ya. Seperti itu saya yakin itu. Biasanya mereka dengan sesuatu yang disepakati bersama itu musyawarah untuk mufakat selalu berhasil sih. Jadi karena mereka nggak merasa terpaksa gitu mungkin ya Pak ya. Nah itu yang paling penting, mereka nggak merasa terpaksa, jadi datang dari hati mereka. Gitu. Kan saya mulai secepatnya. Bagus sih Pak menerapkan kesepakatan kelas supaya mereka lebih tanggung jawab gitu ya. Dengan tadi biar anaknya fokus, kemudian juga jadi semangat belajar mereka juga tetap tinggi gitu ya. Oke, berarti rencananya minggu depan akan dilaksanakan. Saya juga tertarik sih Pak kalau misalnya nanti sudah terjadi nih dilaksanakan minggu depan. Boleh nih Pak kalau misalnya kita ketemu lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi. Karena ini mau tidak mau kita harus tetap sharing nih sebagai guru nih untuk peningkatan kita. Kadang-kadang saya merasa bagus tapi belum tentu sih sebetulnya ya. Nah, buktinya saya mendapatkan masalah nih. Senang sekali nanti kita sharing lagi ya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Andrew. Nanti kita ketemu lagi setelah Pak Andrew menerapkan itu ya strategi tadi itu tentang kesepakatan kelas. Saya juga pengen tahu nih apakah berhasil. Nah, nanti kalau berhasil berarti kan kita bisa bagi ke guru-guru lain. Betul. Kita bisa diseminasi ya. Nah, gitu. Siap. Ya. Ketemu lagi berarti minggu depan di sini lagi apa ya? Boleh nanti di sini aja lagi. Ya mudah-mudahan kalau solusi yang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.